الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدواتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله وصدق رسوله وبعد. Jemaah Jumat yang mulia, alhamdulillah akhirnya kita berada di Jumat terakhir di bulan Ramadan 1442 Hijrah. Satu hal yang harus kita pahami bahwa aktivitas Ramadan kita ini hakikatnya adalah change karakter, merubah karakter. Bukan kita yang berkepentingan, bukan Allah yang berkepentingan, tapi kita yang berkepentingan dan berkebutuhan agar karakter kita ini berubah. Aslinya Allah tidak menciptakan kita dengan karakter yang buruk. Manusia itu dilahirkan fitrah, full. Walaupun kemudian ada kelemahan-kelemahan yang membutuhkan penyesuaian untuk akhirnya bisa berdaya, tapi asal penciptaan manusia itu bersih, dengan moralitas yang lurus, tidak ada dengki, tidak ada dendam, tidak ada benci, tidak ada sakit hati. Kita bisa melihat bagaimana seorang anak, bahkan di saat air matanya masih mengalir, dia sudah bisa tersenyum. Padahal dia baru saja mungkin dicubit, dia baru saja bertengkar mungkin dengan teman bermainnya, tapi begitu mudahnya mereka saling memaafkan dan kehilangan atau bukan kehilangan, tapi memang tidak memiliki dendam sama sekali. Kalau kita coba perhatikan kondisi kita, dan saya kira orang yang paling jujur terhadap diri kita itu adalah diri kita sendiri. Tidak orang lain. Istri kita pun belum tentu tahu bagaimana kualitas kita 24 jam, karena dia tidak bisa mendeteksi gemuruh hati kita. Yang bisa tahu siapa kita di saat kita sedang beribadah sekalipun, setulus apa ibadah itu ya kita sendiri. Nah, di posisi yang seperti ini, inilah saatnya kita harus bisa mengenal diri kita. Karena target atau output dari Ramadan ini sebenarnya adalah kawaladathu ummu. Bagaimana kita akan kembali seperti asli orang tua kita lahir dulu, baru lahir dari rahim orang tua kita. Nah, jamaah yang mulia, kalau saya boleh memberi ilustrasi sederhana terkait tentang situasi apa yang harus dan sedang, output apa yang harus kita dapatkan di akhir Ramadan ini, sebenarnya seperti ketika di awal kita ini berada pada nafsu ammarah bisu, nafsu lawamah, untuk menuju nafsul mutmainnah. Ammarah bisu ini karakter kita ya. Ini kalau boleh saya bilang ini basyariahnya kita, manusiawi lah. Bisakah kita bertahan untuk na'udzubillah min zalik tidak berzina ketika kita dibiarkan berduaan dengan seorang perempuan cantik, seksi di dalam kamar, yang orang tidak peduli apa yang harus dan mau kita lakukan, dan berapa lama kita di dalam kamar dengan perempuan itu, dan perempuan itu sudah menyediakan dirinya untuk siap diapain sekalipun. Pertanyaannya adalah, mampukah kita bertahan di situ? Mampu atau tidak mampu, karakter asli kita itu yaitu ammarah bisu. Itulah yang kemudian menjadi catatan Nabi Yusuf alaihissalam ketika waktu itu Zulaikha. Tolong garis bawah ini, Zulaikha ini bukan pelacur. Ini perempuan baik-baik dari kalangan bangsawan yang pertemanannya juga sangat terbatas, hanya di kalangan elit saja. Bisa dikatakan jarang keluar rumah. Tapi begitu Yusuf masuk ke dalam rumahnya sebagai anak
yang diangkat di rumah itu, maka dia terganggu dan tak mampu menahan dirinya sehingga mengajak Yusuf berulang-ulang untuk berzina. Nabi Allah Yusuf mampu bertahan itu. Tapi jangan lupa ada pernyataan Nabi Yusuf yang mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammarah bisu illa ma rahima rabbi. Aku berlindung dari jahatnya nafsuku ini. Karena nafsu ini amarah. Amarah itu artinya menyuruh kepada kejahatan, bisu, kepada yang tidak baik, kecuali yang dirahmati Allah. Apakah Nabi Yusuf menyalahkan Zulaikha? Tidak. Apakah dia mengkambing hitamkan Zulaikha? Ya Tuhan, tolonglah lindungi aku dari perempuan ini. Bukan itu persoalannya. Karena Zulaikha sendiri adalah seorang manusia yang posisinya sudah kalah dan sudah siap untuk bersalah atau melakukan dosa. Sekarang tinggal Nabi Yusuf. Sekuat apa dia bertahan? Pada posisi ketika persoalannya adalah sekuat apa dia bertahan, ini masalahnya bukan seberapa besar godaan yang datang dari perempuan itu, tapi seberapa besar tekanan yang datang dari dalam dirinya untuk memanfaatkan situasi yang oleh nafsu sebenarnya sudah sangat menjadi situasi emas ini. Maka akhirnya dia memilih satu pernyataan atau menyampaikan satu pernyataan, Rabbi sijnu ahabbu ilai. Tuhan, kalau begini ceritanya, masuk penjara sajalah saya. Kenapa? Karena kalau serumah, posisi saya cepat atau lambat saya juga akan jatuh. Ini yang ngomong seorang nabi, bukan manusia biasa. Kelasnya yang dirawat Allah. Jadi artinya amarah bisu ini manusiawi. Kedua, lawamah. Ini yang sering disebut sebagai kelas nafsu yang levelnya sudah mendingan, tapi masih mau berdosa, dan begitu berdosa imannya cepat balik nih. Hingga penyesalan demi penyesalan. Kenapalah saya? Kenapalah ya Tuhan? Terus terang saya. Nah, ini manusiawi. Nafsu yang manusiawi ini pun tetap saja adalah nafsu yang bisa menggiring kita untuk menjadi orang yang hancur. Tidak sedikit orang yang perlahan tapi pasti dia membangun karirnya hanya karena persoalan sedikit dia hancur berantakan. Maka inilah yang harus kita drive di bulan Ramadan. Allah tidak menyertakan atau membiarkan setan mengganggu. Ini adalah pertarungan kita untuk menaklukkan diri kita sendiri. Kalau ada motivator mengatakan bahwa siapa motivator terbaik di muka bumi, maka semua motivator sepakat bahwa motivator yang paling utama bagi seseorang adalah dirinya sendiri. Dan ini juga sudah dikatakan atau disampaikan Allah dalam satu hadis qudsi, ana inda zanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku saja. Dalam satu ayat Allah ada mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai mereka merubah cara pandang mereka terhadap diri mereka sendiri. Sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah suku, saya membuat ilustrasi. Saya mohon maaf mungkin tidak terlalu tepat, tapi jika hari ini atau jika datang kepada kita 3 orang dengan 3 suku yang berbeda, atau datang dari latar belakang darah yang berbeda. Pertama orang Cina, dia mau belanja sama kita. Kedua orang Indonesia. Ketiga orang bule. Saya tidak mengatakan mereka, tapi saya mengatakan kita yang sebagai pedagangnya, apa persepsi kita terhadap 3 orang ini? Saya khawatir kepada orang bule kita akan mengatakan ini orang yang datang dari negeri maju. Ini pasti orang berperadaban. Orang Cina, persepsi kita mungkin ini toki, ini pasti punya duit ini. Kalau orang Indonesia mungkin kita bilang apa? Allah, ini ngolahnya yang banyak ini. Persepsi inilah yang sebenarnya harus kita rubah. Kita harus mendrive cara pandang kita terhadap diri kita dan terhadap sekeliling kita. Kalau kemudian kita membuat bandingan-bandingan betapa buruknya bandingan misalnya orang Indonesia dibanding dengan 2 orang yang lain tadi itu menunjukkan bahwa sampai kapanpun kita tidak akan pernah menjadi bangsa yang besar. Tinggal persoalannya sama seperti misalnya saya bertanya atau silahkan bertanya kepada diri sendiri. Ini sekarang adalah tanggal 25 Ramadan 1442 Hijrah.
Apakah jika Allah memberi rezeki kepadaku sampai pada tanggal 25 Ramadan 1443 Hijrah ke depan, apakah saya, si Anu bin si Anu, sudah menjadi hafiz 30 juz Al-Quran? Coba silahkan jawab sendiri. Coba ucapkan kalimat itu. Apakah 1 tahun ke depan, pada tanggal yang sama, di bulan yang sama, di tahun yang berbeda, 1 tahun persis, saya sudah bisa menghafal 30 juz Al-Quran, 114 surat, 6.326 ayat Al-Quran. Jawaban itulah yang menunjukkan kelas kualitas kita sebenarnya. Karena bukan tidak mungkin, jawaban itu impossible, selesai, sudah, tidak akan pernah bisa. Kalau jawabannya bisa sih, cuma sudah, pasti kau akan mendapati hambatan yang begitu besar untuk mewujudkan itu. Makanya Nabi pernah mengatakan dalam satu hadis, kullu mu'min yadkhulul jannah illa man aba. Semua orang mukmin bisa masuk surga kecuali yang tak mau. Yang tak mau itu apa? Yang enggan. Kenapa dia enggan? Karena dia sudah menuduh dirinya. Nah, disinilah sebenarnya ada kesalahan persepsi kita sering kalau kita bicara, wah, kalau nafsul mutmainnah, nafsul mardiyah, itu kan nafsunya para nabi. Rasanya beratlah kita mendapatkan itu. Itulah dia, selesai di situ. Padahal ketika bicara nafsul mutmainnah, problemmu apa? Ustaz, saya masih cinta dunia. Apakah orang yang mencintai dunia tidak mungkin bisa mendapatkan posisi dalam kapasitas atau di situasi nafsul mutmainnah? Coba cari siapa orang yang paling kaya di muka bumi yang pernah ada dalam sejarah kemanusiaan manusia. Siapa manusia paling berkuasa di muka bumi dalam sejarah kemanusiaan manusia? Ayo silakan mencari catatan sejarah. Kita akan ketemu bahkan ada seorang raja yang dia bukan cuma menguasai rakyatnya dari kalangan manusia, dia bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakyatnya dengan bahasa mereka, bahkan termasuk binatang sekalipun. Dan dia menguasai jin, bukan sekedar dia bisa mengetahui di mana ada jin, tapi dia penguasanya. Jin itu rakyatnya dan tunduk kepadanya. Siapa dia? Nabi Sulaiman. Jadi kalau bicara, apakah Fir'aun yang memiliki kekuasaan luar biasa? Tidak. Tapi apa yang terjadi pada Nabi Sulaiman di saat Allah memberikan segalanya kepadanya? Dia mengungkapkan satu kalimat, hadza min fadli rabbi. Ini adalah keutamaan yang Allah kasih kepadaku. Liyabluwani, ini cuma ujian saja. Aashkur au am akfur. Apakah aku mensyukuri nikmat ini atau aku kufur terhadap nikmat ini? Subhanallah. Ini yang dimaksud dengan nafsul mutmainnah. Enggak panik kalau sudah jadi pejabat, enggak lantam kalau sudah kaya. Kenapa? Tahu diri, ini cuma ujian dari Allah sama aku. Ketika dia memahami ini ujian, maka dia ingin menjadi seorang yang keluar dari ujian itu dengan hasil terbaik. Percayalah, orang yang keluar dengan hasil terbaik pasti dengan perolehan terbaik dan juga dengan kualitas terbaiknya, insya Allah. Itu yang harus kita pahami. Dan Allah ini maha kaya. Apa Allah larang kita kaya? Tidak. Apa Allah larang kita ambil jabatan? Tidak. Bahkan Allah marah kalau kita cuma ngurusin. Saya cuma mikirin masjid sajalah. Tidak, jangan. Enggak perlu Allah kasih otak sama kita kalau cuma ngurusin masjid saja. Jangan lupa, agama ini turun. Ini bukan cuma kita melulu cuma bicara tentang masjid. Kalau sekedar puasa, banyak orang di luar sana yang puasa yang jauh lebih radikal dari kita. Dia tidak makan dalam sekian hari, ada yang tidak mau menyenggol daging sama sekali. Sementara Islam membenarkan, silakan selama itu halal. Islam bukan agama yang mengharamkan kita mengurusi dunia. Bahkan Islam bilang apa? Duniamu itu adalah kebunmu untuk bisa memetik hasil terbaik di akhiratmu. Apa saja yang kau dapat dari kebunmu hari ini, itu cuma bonus. Itu bukan perolehan. Perolehanmu nanti aku siapkan di akhirat. Jadi sekaya apapun seorang mukmin, itu belum perolehan, itu belum hasil yang harus kau merasa puas dengan itu. Itu cuma bonus doang. Kenapa? Hasilnya nanti. Nah, tapi begitu pun Allah tidak melakukan pemaksaan. Ustaz, masalahnya rasanya berat, saya bisa sampai pada posisi terbaik karena dosa saya banyak. Inilah saatnya minta ampun. Nabi mengatakan setinggi sebesar apapun di BAP dosa kita sampai setinggi langit, sampai menyentuh awan di langit, kemudian kita mengatakan ya Allah ampuni aku, Allah akan ampuni kita.
wa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, nusalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ibadallah ittaqullah wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'du. Jemaah Jumat yang mulia, ini sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk bilang, wah saya tidak, kayaknya beratlah saya. Itu yang saya bilang tadi, itu sandera, itu belenggu besar. Sekotor apapun, sebrengsek apapun kita, selama kita pulang kepada Allah, itu kalau bahasa mudik. Mohon maaf saya sedikit menyinggung ini, saya kira jangan takalluf lah. Saya kemarin ada orang bertanya, Ustadz apa benar ini pernyataan dari tokoh agama tingkat nasional ini? Saya lihat, tapi kena tertulis, saya tidak mau komentar. Tapi setelah videonya saya dapat, saya bilang apa? Ini kesimpulan yang terlalu gegabah dan memaksakan diri. Ketika dia mengatakan tidak mudik itu akan berpeluang besar mendapat nikmat Lailatul Qadar. Udah, enggak, kalau enggak ngerti enggak usah ngomong. Jangan berlindung di balik aku ini tokoh agama, kemudian mengeluarkan statement yang malah merusak nilai-nilai agama. Nggak ada hubungan mudik dengan Lailatul Qadar, nggak ada hubungan itu. Mudik itu budaya. Terus kalau gitu orang yang bisa mudik nggak dapat Lailatul Qadar dong? Kan logikanya jadi gegabah begitu. Nah, mudik sejatinya itu kita pulang kepada aslinya kita. Kita kalau bahasa ada seorang dulu pelawak, kembali ke laptop lah. Itu mudik sejati. Peranmu apa? Tuhan maunya apa? Tuhan itu maunya kita itu apapun posisi kita, kita sadar diri bahwa kita ini cuma hamba doang di hadapan Dia. Terus dan harus menjalankan fungsi kemanusiaan kita. Itu yang harus kita lakukan. Ini apa fungsi kemanusiaan? Allah udah kasih otak, pakai itu dengan baik. Apa fungsi kemanusiaan? Allah kasih karunia jabatan. Tunjukkan kau memang layak di jabatan itu. Yang sekarang ini kan terjadi amburadul. Kenapa? Karena kita tidak mensyukuri nikmat Allah ini. Kuncinya sederhana kok hidup ini. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau mensyukuri nikmat, aku kasih tambahan. Ya wajar dong kalau seorang sudah bekerja bagus, profesional, dedikasi, kompetensinya bagus dan dia mendapat tambahan, itu wajar dong. Tapi Allah tidak akan memberikan kebaikan bagi orang yang kufur. Kufur itu artinya apa? Dikasih A untuk ngerjakan B, malah dia buat C. Ini kan ngerusak namanya. Kalau sudah ngerusak nggak sampai akhirat, orang ini sudah babak belur. Semoga Allah kembalikan kita menjadi manusia yang fitrah, memudahkan kita bertobat dari semua dosa dan kesalahan kita. Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.